Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau saya goes sekarang ini sudah bukan PPKM lagi, atau artinya virus COVID sudah menurun, maka banyak aktivitas di jalan. Saya sering memakai naik sepeda di jalan raya, biasanya kalah dengan truk-truk pasir, dengan bis-bis antar kota. Sepeda tidak dianggap, maka kalau ketemu nanti saya harus berhenti, turun dari aspal, kemudian bersembunyi, dan setelah mobil kosong baru naik lagi. Dan tidak ada gunanya bel lonceng sepeda itu. Teng 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 teng. Bis atau truk tidak akan mendengarnya, dan ini menjadi repot. Lain kalau saya pernah sepeda bersama-sama dalam satu rombongan karena ada acara-acara tertentu, yaitu 17-an misalnya. Ada polisi di depan dengan forrider dan dibantu oleh panitia panitia 17 Agustus atau panitia yang mengadakan sepeda santai. Maka kemudian kami bisa naik sepeda dengan tenang sambil membunyikan lonceng sepeda itu, dan saya merasakan aman naik sepeda karena di depan sudah ada forrider, sudah ada yang menemani, yang membuka jalan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari Minggu ini, Advent yang kedua, juga berbicara tentang forrider, bicara tentang pembuka jalan, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tiba-tiba muncul, dan memang sudah oleh Nabi Yesaya sudah diramalkan. Ada orang yang berseru-seru di padang gurun, dan Yohanes Pembaptis pun membaptis di sungai Yordan. Injilnya berbicara, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dia yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sungai Yordan. Sambil mengaku dosa mereka, mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi ketika orang-orang Farisi, orang-orang Saduki datang, lalu Yohanes mengatakan, "Hei kamu keturunan ular berbisa, siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Karena mereka hanya mau mengecek saja, mau melihat kegiatan yang ada, dan kemudian pura-pura mau dibaptis. Baptisan mereka bisa berulang-ulang, tetapi baptisan Yohanes Pembaptis hanya sekali dan membutuhkan pertobatan, membutuhkan metanoia. Maka itu yang namakan mengubah arah hidupnya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan mengira bahwa kamu, orang-orang Farisi dan Saduki, dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah pun bisa menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi dia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa dari aku, dan aku tidak layak membawa kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis merasakan diri
melihat persiapan orang-orang banyak menjadi tersentuh sebagai forerunner, penyiap jalan Tuhan yang akan segera menunjukkan karyanya. Maka Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan itu yang membuat titik balik setiap orang yang bertobat, mengubah arah hidupnya. Maka pembaptisan dituntut pertobatan, tidak hanya pembaptisan yang diulang-ulang, tetapi pembaptisan sekali sebagai inisiasi. Tetapi Dia yang akan datang akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara-saudari yang terkasih, kemudian banyak orang percaya, banyak orang bertobat, banyak orang mempersiapkan diri melihat atau mendengar pemberitaan Yohanes Pembaptis itu. Kerajaan surga sudah dekat. Maka sekarang kita yang juga sudah dibaptis harus menjadi forerunner bagi kehadiran Tuhan. Forerunner yang bisa membawa perdamaian di setiap perpecahan. Forerunner yang bisa menyembuhkan. Forerunner yang bisa membawa, meringankan beban-beban berat dengan membawa pengharapan. Forerunner yang bisa memberikan kegembiraan dan penghiburan bagi orang-orang yang tertindas dan berada dalam kesedihan. Seperti Yohanes Pembaptis, mampukah kita membawa bahwa kerajaan surga itu sudah dekat? Setiap orang perlu mempersiapkan diri untuk membuka hati, menyambut kegembiraan dalam hidup sehari-hari. Salam Kamil, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.